Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan. Baiklah Bu, di sini kan sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang TB paru. TBC ini menular secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu biasanya seperti percikan dahak atau ludah. Makanya kalau misalkan keluarga kita ada yang terkena TB, jaga jarak atau misalnya pakai masker ya. Berbicara berhadapan-hadapan dengan penderita. Nah, itu kan bisa ya Bu ya, karena kan kita sama dekat. Jadi bisa juga menular. Kalau tidak langsungnya penderita meludah di sembarang tempat. Gimana sih cara mencegah? Takutnya nanti kalau misalkan kita meludah bisa yang lainnya kena gitu kan, kita nggak mau kalau keluarga kita kena ya Bu ya. Yang ketiga, usahakan anak dapat tidur dengan nyenyak atau cukup. Empat, jika anak batuk berdahak agar dahak ditampung dalam kala yang berisi. Nah itu tujuannya agar tidak menyebar lagi tadi itu. Nah, berobat secara teratur dan rutin selama 6 bulan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan memberikan makan makanan yang bergizi. Kemudian bila ada bayi harus segera mendapatkan imunisasi BCG. Kemudian itu ada usahakan sinar matahari dan udara segar dapat masuk ke rumah dengan membuka jendela tiap hari serta membersihkan rumah setiap hari. Nah, kalau misalkan rumah kita itu pencahayaannya kurang, itu dimodifikasi ya Bu, maksudnya kayak jendela-jendela gitu dibuka kalau ada matahari supaya mataharinya itu bisa masuk. Nah ya, usahakan menjemur kasur agar kasur tidak lembab. Nah, gimana cara pengobatan dari TB ini? Yang pertama itu ada fase intensif. Obat diminum setiap hari selama 2 bulan. Nah, ini contoh obatnya ya Bu ya. Mau tanya Bu, kan udah ngobrol panjang-panjang, TBC apa, otomatis nama kumannya itu kuman TBC kan, Mycobacterium tuberculosis. Ya, itu namanya. Satu aja Bu, nularnya gimana sih? Nah, nularnya gimana sih? Nah, Penularannya gimana? Ya kalau dari pengalaman, iya dari pengalaman boleh. Pengalaman tuh lebih dalam. menurut Ibu waktu itu pas Ibu sakit, kenapa, melalui apa gitu? Dari pengalaman Ibu dulu, ntar dijelasin sama kakak ini melalui Dari apa. Ya nggak tahu dari apa, tahu sakit. Ya, kalau yang tadi dijelaskan sama kakak materi, apa tadi kan ada cara penularannya dengan apa? Ayo. Secara langsung dan tidak langsung. Langsungnya gimana, tidak langsungnya gimana? Kalau langsung, nah itu kalau langsungnya Itu bisa nih. Mantap nih. Tapi pikiran ke warung gitu. maunya bohong. Lagi. Yang langsung tadi secara Bersentuhan. sentuhan, tidak langsungnya? Yang tidak langsung kita meludah sembarangan. Bagus Bu. Langsung dan diri. Nah, perbedaannya di mana? Kan kalau orang dulu menyebutkan katanya ada penyakit asma, ya kan? Kalau sekarang kan ada kata dokter itu dia semacam saluran pernapasan akut, ya kan? Bronkitis. Mungkin ya? Kemungkinan. Nah, itu perbedaannya seperti apa gitu? Di mana perbedaannya? Asma Dan ya itu bronkitis. sama bronkitis. Ya. Itu kan kadang kita ya, kalau ini kata orang di kampung lah ibarat kata ya, oh nyesek terus kena asma katanya kan, nggak boleh begini nggak boleh begitu, ya kan? Emang kalau dokter bilang katanya nggak bronkitis, cuman kalau menurut dokter sama yang di kampung hampir samanya apa? Oh nggak boleh kena asap, ya kan? Kita nggak boleh terlalu capek, kalau capek kumat, kena asap nggak boleh katanya kan. Terus
Pokoknya hampir sama lah Mbak gitu. Kalau setahu saya sih Bu ya, Ya. kalau misalnya untuk asma dan bronkitis itu ya sebenarnya hampir-hampir sama. Karena bronkitis itu ya jatuhnya jadi kayak diagnosa medis atau di rumah sakit itu ininya bronkitis Iya. gitu. Cuman kita biasa ininya ya asma gitu. Iya. Karena sebenarnya Penyebabnya juga beda yang terkena ya Kak ya. Nah, Tapi sama-sama kalau paru-paru ini ya. penyebabnya kita sama-sama di Iya. paru-paru Bu ya. Tapi kalau asma itu penyebabnya adalah penyempitan di bronkus saluran pernapasan. Itu penyebabnya asma. Ya. Makanya disebutnya asma bronkeolus ya. Oh, ya. Tapi kalau bronkitis itu penyebabnya karena infeksi. Kalau bronkitis. Iya, penyebabnya ada infeksi di bagian bronkitis kita, bronkus. Iya. Nah, infeksi penyebabnya bisa dari asap rokok. Itu sama karena asap rokok, debu itu akan menyempitkan saluran pernapasan itu tadi, makanya sama-sama sesak gitu. Nah, asap rokok itu juga penyebabnya bisa untuk bronkitis, menyebabkan infeksi juga bisa. Tuh, tapi ininya beda lagi penanganannya karena asma itu penyebabnya karena dari diri kita. Itu penyakit keturunan dan tidak bisa sembuh, tapi bisa dicegah. Beda, kalau bronkitis bisa disembuhkan karena penyebabnya adalah infeksi. Kita dengan pengobatan bisa sembuh. Iya. Tapi kalau asma, kita hanya bisa mencegah agar tidak kambuh. Kita hanya menghilangkan gejala sesaknya. Iya. Tapi untuk penyebab aslinya tidak akan sembuh karena itu tadi ada di dalam diri kita. Itu adalah penyakit keturunan. Gitu. Tapi bisa dicegah. Adalah penjelasan penyuluhan dari kami yaitu tentang gigi paru. Mohon maaf dari kami jika dari bagian kata tepat kurang berkenan di hati Ibu. Ada salah kata dari kita, mohon dimaafkan ya Bu ya. Baiklah Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita